acara kita, yaitu Bunda Ausiah, yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Salimin Dani LCA. Untuk itu kami mohon perkenan dengan hormat Bapak untuk hadir bersama. Panggung Pak, mohon silakan. Makanya mohon dipersiapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kayaknya belum dengar. Bu, oh ada ya. Baik, saya doakan sekali lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang di bawah pohon ngerak. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang di luar, apa masih dengar? Oh, alhamdulillah dengar. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil, menyenangi yang ganjil. Kalau sudah 2 kali harus 3 kali, Pak. Mudah-mudahan ini kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Ja'ala kitabahu huda wa rahmatan li ahli iman wa hujjatun li ahli isyan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ar-rahmatul muhda wa ni'matul huda wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surat Toha ayat 14. Yang sangat saya hormati dan saya cintai akhina fillah, wakil kita Bapak Haji Abdul Muin Hafid, anggota DPRD Kota Bekasi. Saya senang kalau ada anggota dewan, Pak, duduk bersama. Makanya jangan nggak dipilih lagi, Pak, pilih lagi kalau bisa. Yang sangat saya hormati dan cintai juga Bapak Haji Muhammad Ja'far, Ketua RW 27 sini, Pak, ya, beserta jajarannya. Mudah-mudahan Bapak dan masyarakat di lingkungan THB ini selalu kondusif, sehat, aman, dan terkendali. Amin. Dan tak lupa, ini juga sahabat saya sebagai penasehat
Masjid Jannatul Firdaus Pak, yaitu Bapak Dr. Haji Sapri Muluk. Ini lama Pak, ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Ketua DKM tadi sudah dikasih gelar itu daeng. Mudah-mudahan di masjid makmur Pak, dan kita semuanya merasa memiliki masjid ini, karena ketua DKM itu fungsinya sangat berat. Ya, ibaratnya orang ngurus masjid itu seperti dagang Pak. Ya, kalau dagang itu kan kita maunya warung kita rame. Nah, orang warung itu bisa rame dua syarat. Yang pertama, yang dagang harus ramah. Yang kedua, barang dagangannya harus bagus-bagus. Artinya, ya pengurus masjid itu kalau sudah DKM-nya itu bagus, tinggal cari dah siapa nih yang mengisi gitu. Kegiatan agamanya itu harus orang yang kompeten. Rame itu masjid Pak. Dan tak lupa akhina fillah Aslimin, Kiai Haji Aslimin, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Medan Satria. Ketuanya ketua adik saya Pak. Para asati, tuan hujat, ibu-ibu yang tidak bisa disebut nama satu-satu dan tidak mengurangi rasa hormat secara Adinda Anas. Nah ini lama Pak, murid saya kenal Anas doang gitu. Dulu saya dengan Pak Chandra jadi tim official tahun 78, dia jadi camat official. Kalau ada musabako utusan Bekasi saya nganter Pak. Dulu juga Kori, saya sampai juara TPRI. Jadi zaman saya itu Muhyar Hardi juara pertamanya, saya juara kedua. Cuman suaranya kan udah gak kayak Ustadz Anas ini, si bagus dia. Mudah-mudahan Ustadz Allah berikan keberkahan dan Allah selalu sehatkan Ustadz, dan sebagai imam di sini bisa ya membuat sejuk cara jemaah. Ketika kita berjamaah, kalau imamnya bagus senang Pak, itu udah benar itu. Kalau itu gak salah Pak, karena kita sudah juriin. Saya selalu menganjurkan kalau kita ngaji, jangan sama guru yang gak pernah ikut musabakoh, karena belum teruji. Tapi kalau kita punya guru ngaji sudah juara kecamatan, itu paling pintar baca Qurannya udah tingkat kecamatan. Saya selalu bilang, sekarang ini banyak guru sok pintar, padahal dia belum pernah jadi juara. Itu saya nasihat, cari guru tahsin yang dia punya pengalaman, pernah jadi kori tingkat kelurahan, ya paling pintar di kelurahan. Kalau tingkat kecamatan, paling pintar di kecamatan itu Pak. Kalau dia tingkat kabupaten paling pintar. Kalau dia tingkat nasional, senasional itu paling pintar. Orangnya bisa dihitung. Kenapa? Karena untuk belajar Quran ini, kata Allah, awalau kana hada ghairu min indillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kalau kamu belajar Quran ini bukan dari sisi yang diajarkan oleh Allah, karena Nabi Muhammad itu belajar Quran didikte. Tahu didikte Pak? Makanya istilahnya uhiya ilaika, aku ajarkan kepadamu. Jadi kalau salah, Jibril itu ngulang lagi sampai ya Rasulullah, kalau orang yang diajarkan oleh malaikat Jibril sudah meninggal, kami belajar Quran dengan siapa? Maka Nabi menjawab, pas'al ila Ammi Abbas, kamu belajarlah pada pamanku Abbas.
Maka jika nanti meninggal, dengan siapa lagi kamu sudah tidak ada? Nabi menjawab, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Maka Pak Jafar kalau dia ke Taif, dia ingatnya Masjid Abdullah bin Abbas, pusat pengembangan Al-Quran sampai sekarang di Taif. Maaf, belum Isra Mi'raj udah ngasih tahu loh. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj ini tidak pas dari Al-Quran. Kan banyak nih, terutama kelompok jaringan Islam liberal, JIL, dia tidak percaya kalau Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan. Kenapa? Nggak ada bukti kok. Kalau memang Nabi sampai ke sana, tentu ada peninggalannya, gitu kan? Itu orang jin selalu bilang begitu. Buktinya buruk nggak ada sekarang binatang. Kalau memang Nabi itu di Isra dan Mi'raj kan naik buruk, pasti sekarang ada binatang yang namanya buruk. Ya namanya jin, jaringan iblis laknatullah. Kalau kita apa yang sudah difirmankan oleh Allah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini kan peringatan Isra Mi'raj nih. Karena banyak orang meragukan, yang menerangkan bahwa Nabi di Isra dan Mi'raj kan kata ulama, kata orang, atau kata Allah? Allah. Surat Bani Israel, surat Al-Isra. Tamakal Allah Ta'ala sebagaimana berfirman tadi bacakan oleh Ustaz Anas, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dah, sekarang kalau kita bicara iman, percaya nggak Isra Mi'raj ini? Harus wajib percaya. Apakah kita harus membuktikan dulu baru percaya? Nggak usah. Yang penting ada nasnya Quran. Cukup. Allah menerangkan Maha Suci. Artinya ayat ini diawali dengan tasbih. Kalau kita kan lihat segala sesuatu yang impossible min khariqil adati, cukup mengatakan subhanallah. Lihat laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, ya, itu para pembesar Bani Israel begitu disuguhkan, disuruh Nabi Yusuf itu keluar, teriak semua subhanallah, hasallah, Maha Suci Allah. Ini Allah luar biasa menciptakan laki-laki. Bu, sampai pisau yang sedang dia iris apel itu nggak sadar dia iris tangannya. Makanya kata istri Aziz, wahai ibu-ibuku, ada apa gerangan? Kalian baru satu kali bertemu dengan Yusuf, kalian sudah berteriak. Bagaimana kalau aku setiap hari melihat Yusuf ini? Lihatlah tangan kalian, semua berdarah. Bu, diam semua. Tadinya kan masa istri raja tertarik sama pembantunya, ya kan? Artinya apa? Setiap kita menyaksikan sesuatu yang di luar dari pemikiran kita, cukup kita bertasbih. Artinya yang pertama, kejadian Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dipikirkan oleh logika. Itu satu. Karena ini di luar dari logika manusia, serahkanlah kepada Allah. Tapi Abu Jahal bilang, Muhammad, benar loh. Tadi malam gua dengar Ali cerita nih, lo pergi ke Masjid Al-Aqsa, lalu kamu diterbangkan ke atas.
ke Sidratul Muntaha. Dan kau ketemu Tuhanmu, katanya. Apa benar? Kata Rasulullah, na'am ya ammi, betul. Wallahi wa billahi wa tallahi. Baik, aku tanya. Aku di beberapa kali pergi melihat Masjidil Aqsa. Coba kau terangkan kepada aku, ada berapa jendelanya? Nabi bilang 27. Benar. Sudah. Kamu memang ahli sihir luar biasa. Kau bisa melihat dari yang jauh. Kata Abu Jahal, satu pertanyaanku. Kalau ini kau bisa buktikan, aku akan percaya kepadamu. Kata Ali, tanyalah paman. Pasti ia akan menjawab. Selama pertanyaanmu itu masuk akal. Muhammad, angkat kakimu. Kaki kanan diangkat. Kata Ali, tunggu paman. Kalau kau teruskan perintahmu, pedangku akan kulemparkan, akan menebas lehermu. Artinya, kalau Nabi Muhammad disuruh coba belajar terbang, akan penggal. Ada nggak orang kaya Ali? Coba, nggak mungkin kan? Kenapa? Ini hanya dipahami dengan iman, bukan dengan logika, bukan dengan mata. Oleh karena itu, saya jelaskan ayat ini diawali dengan kata Subhanallah. Sudah cukup. Kenapa? Al-iman antak budallah. Karena makna iman itu beribadah kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya akan adanya malaikat, terutama Jibril yang mendampinginya. Karena aku sudah menceritakannya ya Ammi. Yang ketiga, wa percaya akan kita. Kamu sudah dibacakan mengenai tentang isi Al-Quran, bahwa isi Al-Quran itu menerangkan Allah telah memperjalankan hambanya. Sekarang saya tanya, Pak Ibu, main logika dulu. Kalau semut jalannya kira-kira kalau satu hari bisa nggak jalan 10 kilo? Bu, Ibu punya teman semut. Bu Maryam, aku tadi ini keliling hari ini dari jam 7 sampai jam 6 sore sebelum maghrib. Aku berjalan dan ku tembus jalan itu mencapai 10 kilo. Percaya nggak? Percaya nggak? Bu, saya tanya, kalau ada semut yang kecil jalan yang rambat sehari bisa jalan 10 kilo, Ibu percaya nggak? Nggak percaya. Kalau percaya, Ibu nggak gunakan logika. Tapi di dalam ayat ini makanya mutaaddi. Bukan kata Nabi sore itu, tapi asrar itu diperjalankan. Kalau semut bilang, lah lu 10 kilo, emang bagaimana cara lu jalan? Di Ustaz Ibn lagi hadir di masjid ini, pecinya taruh di bawah. Aku naik tuh ke pecinya. Setelah itu dia pakai lagi, dia keliling bawa mobil. Percaya nggak? Percaya, orang naik peci saya. Itu semut jalan nggak? Nah, ini yang memperjalankan Allah. Wal ardu jami'an fi qabdatihi. Di dalam surat Az-Zumar ayat 56, bumi ini dan genggaman Allah. Nah, kalau Allah memindahkan dari Mekah ke Baitul Maqdis, gampang nggak? Gampang, giniin aja nggak pakai waktu. Itu kalau kita mau iman. Tapi emang Abu Jahal tuh nggak beriman, dia susah diyakininya. Nah, itu Pak. Kalau ada orang yang menentang bahwa Nabi di Isra dan Mi'rajkan, karena ada juga ngajinya rajin gitu kan,
Itu kan seperti orang tidur. Nggak tidur. Kalau tidur berarti dia nggak percaya. Ini tenang. Karena Nabi memimpin sholat nanti kan, sampai ke Masjid Aqsa, dah dipertemukan sama Nabi malaikat. Setelah itu naik langit pertama, tidak Nabi siapa? Ada 2, 3 sampai yang ke-7 didampingi Nabi Musa. Jangan saya ceritakan. Tapi kalau saya bercerita, saya menyampaikan tanpa dalil, saya nggak mau. Karena ini banyak sekarang orang bercerita tanpa menggunakan dalil. Dan latar belakang kenapa Nabi di Isra dan Mi'raj kan harus tahu. Ini kan terjadi pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10 itu yang pertama Nabi kehilangan istri tercinta Khadijah. 7 bulan kemudian Nabi kehilangan lagi pamannya, ayahnya Ali, Abu Thalib. Pak Khadijah ini istri yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah. Sampai sudah mati pun Aisyah dan setiap kali Nabi itu mendapatkan tantangan, pasti Rasulullah menyebut nama Khadijah. Meninggal. Begitu meninggal Khadijah, kaum musyrik ini sudahlah, tunggu saja siapa yang kaper Muhammad di Mekah ini. Kalau kemarin kita sungkan dengan Khadijah karena dia di tempat ini berwibawa, dan begitu pamannya meninggal sudah amanlah kita, bebas akan melakukan apapun untuk Muhammad. Sehingga terjadilah rapat yang dipimpin oleh iblis. Tidak yang tahu kalau itu iblis. Iblis itu datang berperan sebagai orang-orang saleh. Bapak bisa buka di dalam surat Al-Mujadilah. Istahwaza alaihimu syaitan fa'ansahum an zikrillah. Syaitan itu akan memalingkan kamu, akan selalu ingat kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Inilah kerjaan para pengikut setan. Bukan partai, Pak, pengikut aja. Partai bilang partai ya. Setan memang kacau. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah, siapapun yang mengikuti keinginan-keinginan setan, dia akan pergi. Yang ingin saya sampaikan di situ, pada waktu setan itu menanyakan kepada Abu Sufyan, "Hai Abu Sufyan, kau bebas sekarang melakukan pada Muhammad. Kalaulah orang bertanya kepadamu, apa yang akan kau lakukan Muhammad?" Sufyan, saya akan usir dia, biar dia tidak berada di kota Makkah ini. Kata iblis, "Hei Abu Sufyan, kalau kamu usir Muhammad keluar dari kota Makkah ini, orang di dunia ini akan mengikutinya. Kenapa? Jangankan kamu, jangankan manusia biasa, aku saja kalau nggak tahu siapa Muhammad itu, pasti aku percaya, saya akan mengikutinya." Kata Abu Sufyan, benar juga. Jadi Muhammad ini pengikutnya. Maka ketika Muhammad coba menjajaki hijrah ke Taif, Abu Sufyan sibuk dipengaruhi loh semua masyarakat Taif, dan dia bawa anak-anak itu di tengah untuk membatalkan niat Nabi Muhammad tinggal di Taif. Maka diparilah sebelum masuk kota Taif itu di rumah orang pendeta ya Ais, sampai Nabi Muhammad kakinya memar dan berdarah-darah. Kenapa? Karena iblis kalau dia sampai ke Taif sudah
pakai lembut-lembut kayak Bandung gitu. Ini pasti akan menjadi pengikut Muhammad semua. Oke, nggak jadi. Ditanya lagi sekarang pamannya Nabi, wahai yang punya, apa yang akan kau lakukan besok kegiatan dakwah Muhammad? Dijawab, aku akan menyediakan 70 preman kota Makkah dan aku berikan mereka pedang untuk membunuh Muhammad, memasukkan dalam satu tempat di jantungnya 70 pedang dalam keadaan dan waktu yang sama. Ditanya oleh iblis, apa maksudnya? Karena kalau satu pemuda itu pasti akan mengkisahkan. Kalau muda pemasukan yang menyebabkan Muhammad mati, maka tidak ada hukum kisos. Maka berarti pembunuhan secara berjamaah. Kata iblis, kamu bagus, sediakanlah itu. Pada waktu sidang di Baitul Najwah, musyrikin ini Ali ada di situ. Karena sampai rumahnya, larilah Rasulullah itu. Ke rumah Rasulullah, digantikanlah, ya Rasulullah, pergilah tinggalkan kota ini. Karena mereka akan membunuhmu. Sudah Pak, Nabi Muhammad pun meninggalkan. Nah, dalam situasi yang mencekam inilah, ketika rumah Nabi sudah dikuasai, ketika tidak ada kesempatan lagi kehidupan yang bisa mendukung dakwah Rasul di kota Mekah, datang jin. Rasulullah sedang tidur setelah dari Taif, entah mau kemana pergi Rasulullah ini. Jin datang. Apa kata jin? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila wa man yushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha wala walada. Ketika Rasulullah sedang mencari jalan bagaimana mengatasi permusuhan kaum muslim yang sudah pada tingkat keras ini, yang ingin meninggalkan kota Mekah tetapi belum ada perintah untuk hijrah, datang Pak Sertan jin, telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad. Dan jin itu berkata, ya Muhammad, karena memang orang-orang kaum musyrikin Mekah ini tidak suka dengan Quran, tidak suka kamu menyampaikan dakwahmu dengan Quran itu. Nih kami golongan jin, kami sudah apa yang kau bacakan dari Al-Quran itu sungguh sangat menakjubkan kami. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Kami mendengar dengan Quran yang kau bacakan itu kami mendapatkan petunjuk ke jalan Allah yang menjadikan aku beriman. Artinya apa? Walaupun orang Mekah gak ada yang mendengarkan kamu, tapi jin tetap mau minta Nabi Muhammad diam di Mekah. Makanya jin begini, duduknya jangan jauh-jauh. Kenapa? Kalau ditanya mana yang lebih suka mendengarkan ceramah dan mendengarkan Al-Quran dibacakan, jin atau manusia? Jin. Makanya kalau orang kemasukan jin yang ruqyah bengkok-bengkok gitu, Abah bilang, lu gak bisa baca Quran, ruqyah gua. Ada gak yang begitu? Nah, benar, tanya Ustaz Anas. Jadi kalau kita meruqyah itu jangan main-main. Kenapa? Jin paling rajin baca Quran. Makanya kalau kita baca Quran itu masih ada jin, dengarkan. Nah, begitu turun ayat ini, Rasulullah tersenyum. Maka datanglah malaikat Jibril
membawanya kembali masuk ke sumur Zam-Zam, dibersihkanlah Rasulullah. Menurut suatu riwayat, dibersihkan hatinya, dimandikan dengan air Zam-Zam itu. Begitu malamnya terjadilah perjalanan yang sangat bersejarah. Dalam hal ini saya ingin sampaikan hadis yang sangat kuat mengenai tentang perihal perjalanan ini. Saya buka dalam Fathul Bari. Kalau sekarang ngaji enak Pak, jadi pakai HP aja bisa, nggak buka. Wa hadisun kasiratun, banyak hadis yang menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah ini di Isra Mi'rajnya. Warada an Jabir bin Abdullah, diantaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwa Jabir mendengar sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, walamma kazzabatni Quraisy, tatkala orang-orang Quraisy itu semuanya mendustakanku dan tidak mau lagi mendengarkan Al-Quran yang kubacakan, kuntu bil hijr, pada waktu aku sedang berada di Hijr Ismail, berarti Nabi berada di dalam Ka'bah. Fajala'allahu, lalu ketika aku sedang melaksanakan sholat di Hijr Ismail itu, Allah datang kepadaku. Ngapain? Nah, di sini katakan asra minal masjidil haram ilal masjid aqsa, berkata ingin memperjalankan aku dari Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa. Ini pengakuan Nabi. Ya. Fatabiqat akhbaruhu an ayatihi. Setelah itu Allah menurunkan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka dalam ilmu tafsir dikatakan inilah sababul nuzul ayat surat Bani Israil. Wa ana anzuru ilaihi, kata Nabi, dan aku melihat. Fahalaqal, maka Allah menciptakan dalam waktu sejenak, yaitu yang namanya binatang buraq. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk buraq kecuali untuk Nabi. Makanya kalau jaringan iblis laknatullah mencari mana binatang buraq itu, tak ada. Kenapa diciptakan untuk Nabi Muhammad? Dan Fathul Bari ceritakan cepatnya buraq itu berjalan terbang lebih cepat dari cahaya. Sekali melangkah dari Mekah sudah sampai ke Yathrib. Melangkah dari Yathrib sudah sampai Pak ke San Katrin. San Katrin itu kalau kita ke Mesir ikut Pak Haji Japar ya, namanya ada Rihlatul Anbiya. Mesir itu kita lihat depan Nabi ini, kita pergi ke Sinai. Di Sinai itu ada lembah tua. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Nabi dibawa ke Yathrib, suruh lihat kota itu. Dibawa lagi ke lembah tua San Katrin, ditawarkan apakah kau mau ke tempat Yathrib ini atau ke San Katrin. Yang ketiga dibawa ke Baitul Maqdis, tapi Nabi tetap memilih Yathrib. Itu tidak langsung menjadi begitu saja, dikelilingi dulu. Maka ada kata-kata haulahu linuriyahu, Nabi dibawa sekitar kota Mekah ini, mana tempat yang paling dia sukai. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj sebagai hiburan, untuk menghibur Nabi atas kesabarannya, hingga akhirnya Nabi dibawa ke Masjid Aqsa, dipertemukan oleh semua para nabi, dan ini adalah iman. Setelah itu baru dimi'rajkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan semua dalam kutubus sittah menceritakan tentang hadis ini. Saya tidak ingin panjang-panjang mengkaji hadis ini, tapi yang ingin saya sampaikan, lalu Nabi
dinaikkanlah ke Sidratul Muntaha. Mana Sidratul Muntaha itu? Yaitu di atas arsy. Kita bisa lihat umpamanya dalam surat Al-A'raf ayat 53. Allah berfirman, "Walladzi khalaq," Dia yang menciptakan kamu semuanya. "Walladzi khalaqal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian dalam ayat lain itu ayat 5, Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Yugsil lailan nahara yatlubuha fisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatun bi amri. Dan juga Allah jalankan siang malam. Kita lihat dalam ayat ini, berjalan bulan, bintang, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah dalam ayat ini dikatakan. Yang paling penting sebagai catatan dalam ayat ini, bahwa Allah itu berkuasa di atas arsy. Ini membuktikan bahwa Nabi ditaikan Muntaha bertemu Allah di arsy. Kita bisa baca lagi dalam surat Al-Haqqah bahwa Allah itu nanti setelah bumi itu dikiamatkan, kita nggak ada yang terhalang melihat Allah. Lihat di situ. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari terjadinya kiamat, maka Allah bersinggasana di atas arsy. Dan arsy itu dipikul oleh 8 malaikat. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ini yang menerangkan bahwa kerajaan Allah di atas arsy, di langit yang paling tinggi. Ngapain Nabi Muhammad ditaikan ke situ? Begitu naik, kata malaikat, sudah saya sampai di sini. Di atas ini nanti ada Nabi Ibrahim. Di atas paling tinggi nanti ada Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka pun tidak bisa mendampinginya. Lalu diperintah kepada Jibril, ketuklah pintu arsy itu, diketuk, cek cek cek. Maka masuklah Rasulullah. Begitu bertemu Rasulullah, tajuk. Lalu dengarlah suara, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Baru kali itu Rasulullah melihat Allah. La ilaha illa ana. Yang tidak ada Tuhan kecuali aku Muhammad. Fa'buddi, beribadalah kepadaku. Nah, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini Pak, yang pertama harus Bapak ingat. Tidak ada kewajiban yang langsung Allah perintahkan Nabi Muhammad tanpa malaikat Jibril. Dan langsung Rasulullah mendengarkan bacaan tentang innani anallah. Ini surat Toha ayat 14, Bapak baca. Maka kita ditanyakan, Bapak Ibu kenal Allah? Kenal. Bagaimana cara Bapak mengenal? Sebagaimana Rasulullah mengenal Allah. Cuma satu bedanya, kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Rasulullah diperlihatkan. Sampai Nabi ditanya oleh Abu Hurairah untuk mempertegas, ya Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat manusia terhalang melihat Allah? Tidak. Kau akan melihat Allah seperti kau melihat matahari di tengah hari bolong. Percaya? Percaya? Tapi pengakuan Allah. Ini iman. Maka kalau kita bicara tentang masalah Isra dan Mi'raj, ini full keimanan. Nah, setelah itu kata Allah, beribadalah kamu hanya kepadaku. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena aku tidak menciptakan manusia jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
kalau ditanya bahwa ibadah, Syekh Muhyiddin dalam bukunya At-Tauhid Fillahi wal Iktisadi Fil Amali, ada buku itu bagus yang saya baca. Dalam buku yang berjudul buku Tauhid, dalam kita itu mencari keuntungan kepada Allah dan membangun muamalah, ia mengatakan al-ibadatu kullu ma yuhibbullah wa yarda minal qawli wal amal. Ibadah itu adalah setiap aktivitas yang kau jalankan, yang kau lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah, itu ibadah. Sebelum Allah menurunkan tentang sholat, ibadah itu seperti itu. Maka lalu Allah meneruskan, wa aqimis shalah, dan dirikan olehmu sholat di zikri, untuk mengingatku. Maka dalam buku Tauhid, kalau ditanya untuk apa kamu sholat, jawabannya paling simpel, untuk mengingat Allah. Maka kalau orang nggak sholat, itulah orang yang ingat Allah. Ini ingat Pak. Setelah itu maka Nabi turun, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, apa yang kau peroleh? Aku diperintahkan sholat. Berapa rakaat? Aku belum tahu. Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, kam adadul rakaat? Berapa bilangan rakaat? 50 rakaat. Kata Nabi Musa, berat. Umatku 50 yang badannya gede-gede aja nih, pada bangkit sholatnya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Ya, balik Pak, menghadap Allah kembali. Menurut suatu hadis di dalam Fathul Bari itu sampai berapa kali? 5 kali. Udah 5 kali turun. Berapa terakhir? 5. Balik lagi Muhammad, takut berat umatmu. Aku malu. Itu terus. Bayangkan Pak, kalau 50 rakaat kira-kira yang dimana bersolat gak? Habis waktu kita. Udah Nabi bilang malu aja 5 waktu, 17 rakaat, pada nggak sholat. Gimana itu? Nah ini Pak, kita coba bicara mengenai tentang amalkan esensi Islam itu. Pertama coba semua pegang. Tadi Namunin sudah menyampaikan, sebelum Allah memeriksa segala amalan kita ini, maka yang pertama Allah periksa sholat kita. Kalau saya punya padi, karena Kiai Nur Ali itu kali ini itu di mana-mana yang pengen sholat bangun. Kalau sholat beres dah, berarti lu masih ingat Allah. Karena saya waktu mau belajar ke Eropa di Belanda Pak, dia marah. Tapi karena sudah saya keinginan, saya bilangnya, ya dapat di beasiswa Islamic Foundation. Masa saya nggak ambil? Akhirnya dia datang di situ, 86. Udah lalu berangkat, gue tawakai Allah. Sekarang gue tanya, lu apa sana? Tak saya. Di Indonesia kalau kita nggak tentang Eropa, Amerika, nggak hitung. Betul nggak Pak? Nanti kalau saya tamatan sana, saya bisa ngomong mana-mana. Ya kan? So itu, kan? Bahkan saya ini nggak sana Pak. Wah, kalau cita-cita dapat di sana, gue dukung. Lu pergilah katanya. Saya wujudkan Pak. Kalau tanya anak-anakku yang bangun yayasan di Belanda, saya namanya Stichting Ruknul Islam, Islamic Indonesia. Tahun 87 nggak ada sekolah. Saya bangun pertama didukung oleh Profesor Tiko, Mas Agung. Saya minta duit, Pak Harto nyumbang, saya beli gereja. Berapa? Gereja di Yannan itu tren 6 dari sentrum Bapak ujungnya. Itu ada gereja Pak, besar. Saya beli. Bangunnya bukan buat bangun masjid.
Saya bangun yayasan, pokoknya bangun apa lapangan bulu tangkis, ya, mengengkapi Islam, ada Abha Sentrum Islam, ya kan, jual potongan Islam, apa kambing, sapi, ayam. Kenapa itu belum ada, Pak? Saya sambil kuliah membangun yayasan ini, diantaranya Tasbih Islam, mengurusnya. Dan kalau saya dari Amerika, saya bilang, Rick, lu kesini dulu deh, kita benerin ini. Cobaan awal dari Amerika, kita kumpul Sulaiman, Al-Baqi, Profesor Dr. Bulti Sol Ramadan. Ya udah, kita bangun, Pak. Akhirnya berdiri Gojali School, sekolah pertama Islam. Dan itu ceritanya ya sampai akhirnya datanglah Pak Kiai, anak-anaknya ke sana, lihat deh, udah selesai. Tugas saya nanti sudah pulang, ini berjalan. Tapi yang ingin saya ceritakan di situ, Pak, satu, saya ingin orang Belanda itu Islam pada sholat. Yang tadinya aneh 87, tapi saya bangun jaringan masjid, saya bangun beli apartemen kecil buat masjid. Di mana saya ada orang Islam mau sholat 3 orang, 4 orang, ramaikan dulu. Kita bangun di Hobi Maplen, di Apple Straat, juga di Den Haag dulu, Pak. Setelah itu kita bangun lagi di resort Rotterdam. Lama saya kumpulkan anak KTMP Delap. Saya kumpulkan anak-anak juga yang sekolah, diantaranya ya istri Pak Lubis, Amani Lubis, emaknya. Saya bilang jangan pulang dulu, sini kita rampungkan dulu. Siapa yang punya beli, yaitu semacam rumah kita buat masjid. Pak, sekarang Bapak nggak aneh di sana orang pada sholat. Saya yakin betul, selama orang Islam itu masih sholat, dia masih ingat Allah dan nggak gampang dikafirkan, nggak gampang dimusyrikan. Maka kalau Bapak pengen anak Bapak tidak murtad, tetap dalam keadaan iman, setiap pulang kuliah tanya, udah sholat belum? Insya Allah tak akan. Lalu bilang sudah, kalau belum sholat nggak. Satu. Kenapa? Karena kata Nabi, "Mantaraka sholatan muta'ammidan lawaktan dakhalan nar." Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Siapa orang yang meninggalkan waktu dengan sengaja, satu waktu saja sholat, masuk neraka. Ada nggak Qur'annya? Bapak bisa lihat surat Al-Mudaththir 43. Kita kaitkan lagi dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga anak, istri dan keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Apa yang menyebabkan orang gampang masuk neraka? Tinggalin sholat. Karena sholat ini, Pak, alat pengingat. Surat Toha ayat 14. Karena sholat ini juga, Pak, bukan sekedar alat pengingat. Ini media. Coba kita dapat kesulitan, boleh bertawassul dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Bagaimana kalau anak kita mendapatkan masalah, kalau dia nggak sholat, mintanya pakai apa? Kita punya anak aja, dia anak sombong, nggak pernah datang kepada kita, nggak pernah ingat kita. Begitu dia sulit baru datang, kita bilang apa? Sholat pergi loh. Senang aja loh, nggak ingat gua, betul kan? Tapi lain kita punya anak, ya Allah peduli, selalu ingat kita. Setiap pulang kerja, nggak bawa duit, nggak bawa apa, dia datang kita cium tangan, Bapak sehat, nggak sehat, sehat, alhamdulillah, senang nggak? Senang. Begitu anak kita ini dapat musibah, susah, jangankan dia minta tolong, dia nggak minta tolong aja kita bantu nggak? Bantu. Kenapa? Dia selalu ingat kita. Itulah sholat.
Kalau kita ingin menyelamatkan anak kita jangan sampai masuk neraka, ada 4. Ketika Nabi setelah mendapatkan perintah salat itu, Nabi ditanya, wahai Muhammad, kata Allah, apa yang kau inginkan lagi? Ya Allah, aku hanya ingin melihat di mana istriku Khadijah, di mana bapakku, di mana kakekku. Baik, akan kuperlihatkan kamu penduduk surga dan penduduk neraka. Masalah. Bapak percaya surga ada? Bapak percaya neraka ada? Kalau nggak percaya, Pak, kafir. Kalau saya bilang, Pak, takut nggak akan neraka, Pak? Kalau saya dibilang, wah, ini kelompok orang yang memang apatis. Kan ada tuh tokoh politik mengatakan demikian, kafir dia, nggak percaya surga neraka. Kenapa? Baca surat Al-Mudaththir. Nabi yang Nabi minta, kalau Nabi Ibrahim, hari ini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menciptakan yang mati menjadi hidup. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Allah bertanya kepada Ibrahim, lam tu'mini, apakah kau belum percaya bahwa aku menghidupkan dan mematikan? Jawab Nabi Ibrahim, itatma'inna qalbi. Itu kepindahannya untuk menenangkan batinku. Tapi Nabi Muhammad ketika minta diperlihatkan bapaknya, kakeknya, ibunya, baik, aku akan perlihatkan surga dan neraka. Apa kau tidak percaya? Ya Allah, aku percaya. Aku hanya ingin membuktikan. Dan itu direkam surat Al-Mudaththir ayat 43. Baca. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin hatta atana al-yaqin. 43 sampai 49. Begitu sudah dibuka pintu surga, pintu neraka, Nabi masuk dulu pintu neraka. Ditenanglah api yang bergejolak itu. Buka tafsir Ibnu Katsir atau tafsir tafsir Munir bin Aqidati wasyari'ati wal minhaj. Atau Bapak klik aja, terjemahin pakai Google. Tafsir Al-Muyassar. Begitu Nabi itu melihat penduduk neraka, Nabi bertanya, lu kan kelihatan kayak pejabat tinggi, pakaian lu bagus, kenapa lu masuk neraka? Jawabnya Bapak, lam aku minal fadli. Aku masuk neraka ini, semua amal itu baik dan ada semuanya. Hanya kesalahan pusatku, aku sholat ini, sholatku itu riya. Orang siap sholatnya, salat niatnya masuk neraka, apalagi nggak sholat. Itu jawabannya. Aku masuk neraka ini karena sholatku nggak dihitung. Kenapa? Karena aku sholat bukan karena Allah, tapi karena ingin dipandang. Maka dijelaskan oleh Allah, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang yang sholatnya itu mereka main-main. Kalau lagi mood sholat, kalau lagi banyak masalah, gua sholat juga, gua tetap aja hidup gua susah. Ada kan gitu? Nih contohnya, apa lagi? Karena sholat saya pengen dipuji, milian, ajin Pak. Begitu habis pemilihan gak berdatang ke masjid, tapi Pak mungkin enggak. Ada nih begini, ada Pak. Udah jangan ribut, biar aja tinggal masuk neraka, udah sadar ya. Saya hanya menyampaikan ayat. Kalau Bapak gak percaya,
buka ayat itu, kalau Bapak nggak percaya juga ketemu ayatnya, kafir. Kafir, Pak. Makanya soal Isra Mi'raj iman kafir. Jadi orang itu masuk neraka yang pertama karena sholat niatnya salah. Makanya dirikanlah sholat. Seperti yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintahkan manusia untuk beribadah kepadaku kecuali kau dijalankan punya keikhlasan. Ikhlas. Dah, tanya. Yang kedua, ketemu lagi, Pak. Dia lagi menyesal, darahnya luar biasa keluar dari wajahnya. Nabi datang, karena ini orang soleh, artinya orang baik. Kok masuk neraka juga? Dan dia orang kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bertanya, mana anta? Ana Muhammad. Aku Muhammad. Oh, kaget, Pak. Ya nabinya yang datang kan? Karena dia bukan orang kafir. Dia orangnya beriman tapi masuk neraka juga. Ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk pada hari ini? Walam ma'imul miskin. Gua sholat, gua jalankan Muhammad. Apa aja gua jalankan perintah Allah. Ya, kalau ada panitia peringatan hari Islam untuk santunan, dia begitu gue diajak ini, gue bilang besok, entar. Mati gue belum sempet ngeluarin harta gue untuk makan air miskin. Artinya yang kedua ini, orang itu masuk neraka. Minta air, Pak. Makasih Anas. Minum dulu, Pak. Jadi kata seorang yang kaya raya dan dia orang soleh ini, aku ini masuk neraka, kesalahanku adalah karena aku kaya. Waktu hidup belum sempat beri makan fakir miskin. Ini oleh-oleh. Makanya Bapak Ibu ingat, setiap harta yang Allah berikan pada kita orang lain, lisairi, ya, apakah dia meminta, au mahrum, atau dia nggak meminta, kasih fakir miskin. Makanya kalau kita ada panitia santunan datang, terima kasih lu ajak gua bisa masuk surga. Itu kalau dia ikut peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Karena sebab apapun ibadah kamu, ya, sebaik apapun amalan kamu, tapi kalau nggak ada harta yang kau berikan pada fakir miskin, mas, Pak, jalanin tuh. Kalau kata saya boleh percaya, boleh enggak. Tapi ini Allah merekam dialog Nabi Muhammad yang dimuat di dalam surat Al-Mudaththir ayat 46. Apa yang bilang benar Ustaz? Satu, karena sholatnya gak benar. Yang kedua, walam nut'imul miskin, karena mau memberi makan fakir miskin. Makanya paling banyak penduduk neraka itu orang kaya. Orang kaya yang mana? Yang pelit, medit. Ada di sini? Nggak ada. Makanya besok masjid diganti, ini mentereng. Masa rumah bagus-bagus masjidnya begini banget. Belum nggak ada, Pak, masjid Bekasi kan yang begini, sengkak, pendek. Masjid di Bekasi kan tinggi-tinggi. Ustadz masjidnya gimana? Datang aja gue, mau gua. Saya bangun masjid. Nggak lama, 9 bulan 11 miliar. Coba deh. Kenapa? Mau nggak Bapak masuk surga nanti numpang sama saya? Nggak mau kan? Kalau nggak mau numpang, bangun masjid. Karena Nabi bilang, man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah.
Siapa orang yang membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Kalau nanti banyak orang di surga nggak punya tempat, enak sih enak, nggak punya tempat, itu petanda dia orang kaya nggak mau bangun. Bangun Pak ini masjid. Saya nggak mau diundang lagi kalau belum. Ini yang kedua. Yang kedua saya diundang di sini. Dulu bagus. Dulu ini paling keren lah. Masjid Bapak ngikutin situasi rumah di sekitarnya. Malu kita kalau masjid jelek. Karena ini rumah siapa ini? Rumah Allah. Harta yang Bapak bawa mati ya buat masjid ini. Rumah Bapak 10, 20 Bapak tinggalin tuh Pak. Besok kalau mati Bapak tinggalin buat anak, buat istri. Yang Bapak bawa mati itu 3. Maka kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa salah satu. Kalau besok kita mati, putus semua itu hasil usaha kita. Kecuali kalau waktu hidup ada sodakotun jariyatun, sodako jariyah. Maka masjid jangan dibangun dari zakat. Wih. Kalau masjid dibangun dari zakat, nanti yang nempatin orang miskin di sini. Karena zakat itu nggak ada untuk masjid. Cari nasnya dapat asnaf itu. Kenapa? Karena menyangkut tempat tinggal kita nanti. Dalam cerita kisah Bapak baca aja yang ditulis oleh ulama Malaysia. Nama kitabnya Yawakit. Kalau orang Betawi itu belajar pasti baca itu. Kisah tentang Isra Mi'raj. Diperlihatkan Pak Nabi di surga. Berapa banyak orang mereka nggak punya tempat tinggal di surga karena tempatnya taman. Dia udah tidurnya setiap hari camping. Enak nggak kalau di dunia kita banyak uang camping terus. Sedangkan rumah itu menandakan kesejahteraan kita, kesejahteraan orang surga yang serba cukup kalau dia di dunia bangun masjid. Ya terserah. Yang kedua, amalun soleh au ilmun yuntafa'u bih. Bapak punya amalan yang baik atau Bapak punya ilmu yang Ibu ajarkan, itu sampai orang bisa hidup dengan ilmu yang kita ajarkan, insya Allah menambah amal kita. Yang ketiga, waladun soleh yad'una, anak yang, makanya jangan bangga jadi anak jadi presiden, jadi insinyur, dokter. Buat apa kita punya anak semua itu punya pangkat, punya jabatan, kalau dia nggak bisa doain kita? Yang kita banggakan itu adalah kalau kita punya anak, kita mati, dia yang mandiin, dia yang ngolatin, orang lain di belakangnya, berdoa, dia mendoakan. Nah itu Pak, boleh kita banggakan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan harta dan anak-anak kamu melalaikan akan kewajibanmu dan bekalmu di akhirat. Barang siapa yang karena sibuk memikirkan pekerjaan, ya anak-anak, sampai mereka gak persiapkan bangun rumah di surga, rugi. Kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah hartamu, sisihkanlah waktumu untuk beramal soleh sebelum kematian itu datang. Karena sudah mati, ya sudah. Kita baru tahu. Karena besok kita mati itu tempat kita di mana? Besok kalau kita mati ini tempat kita di mana? Surga neraka itu Pak, nanti setelah yaumul hisab, besok kita mati di mana tempat kita? Di mana? Alam barzah. Yang ada tempatnya alam barzah. Aduh, kalau kita kubur bahasa Betawi itu namanya alam barzah. Nabi ditanya, "Ma alamul barzah ya Rasulullah?" Apa itu yang namanya alam barzah? Nabi menjawab dengan membacakan ayat, "Baina barzahul la yabkiyan." Alam barzah itu penyekat di antara dua kehidupan yang membedakan
Jadi orang yang dalam barja itu setelah mati dia bisa melihat orang dengan penuh kenikmatan di sekitarnya di alam kubur itu. Dia bisa melihat anak-anaknya, cucunya, istrinya, suaminya yang masih hidup. Begitu anaknya itu dapat warisan dipakai buat berzina, maka dia bilang, ya Allah, boleh gak saya kembali lagi, saya merampas harta saya itu daripada anak saya berbuat maksiat dengan harta saya itu. Bisa nggak begitu? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku hidup sejenak saja. Ngapain? Enggak cukup hidup? Enggak ya Allah, sebentar aja akan sedekahkan, merampas hartaku yang kubagikan untuk anakku itu. Maaf. Ini ayat. Jadi kalau orang baca Quran itu dia paham betul, dia siap. Ini surat apa ini? Al-Munafiqun. Makanya adanya di surat orang munafik. Kenapa banyak orang udah ngerti bahwa di surga itu kita butuh tempat tinggal, nggak mau jariah. Sekalinya uangnya dikeluarkan, ini zakat saya buat bangun masjid. Itu bukan uang dia, uang fakir miskin. Maka nanti masjidnya yang nempatin bukan dia. Kata orang miskin, enggak, dia enggak pantas orang dia keluarkan hartanya bukan syariahnya. Dari zakatnya itu kan hak saya. Bisa nggak begitu Pak? Berdebat. Makanya baca Wail Mutaffifin. Saling berdebat antara penduduk surga penduduk neraka. Ada yang ditolak. Begitu dia berdebat, datang malaikat giladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat yang tegas, keras. Benar apa yang dikatakan oleh fakir miskin. Kau rampas haknya, kau seolah-olah berjariah dengan hak fakir miskin itu. Hati-hati Pak. Oke, saya teruskan lagi. Jadi dua yang menyebabkan masuk neraka. Apa tadi? Lupa ya. Ini hadiah Isra Mi'raj. Apa yang pertama? Enggak sholat, ya kan? Atau sholatnya main-main. Dua, pelit, medit, punya uang, punya harta, nggak mau kasih fakir. Yang ketiga, ibu. Lo ini ahli ibadah, banyak sedekah lo juga hubungan lo baik, kok masuk neraka juga kata Nabi. Apa kesalahanmu? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kesalahanku ya Rasulullah sepele. Apa? Kalau ada orang lagi ngerumpi, saya dengerin. Infotainment. Tuh, ya kan ngerumpi kan? Matiin bu, kata anaknya, mama nggak mau cepat masuk neraka. Emang kenapa mah? Baca suara Al-Mudaththir. Nah, ayat 47. Jadi waktu Isra Mi'raj melihat orang di neraka, ditanya, kenapa masuk neraka? Karena saya suka nemenin orang rumpi. Nemenin doa, dengerin doa masuk neraka. Apalagi kalau dia rasain dulu, tobat. Bagi ceramah. Ya kalau sekarang rumpinya bukan pakai omongan Pak, pakai WA. Cerita, itu kan ada yang ya ceritain ustadznya. Ada nggak sekarang gitu? Makanya saya bilang kalau ngaji deket-deket biar kalau ada yang saya ceramah gitu lagi ngobrol, saya tegur tuh Pak, Bu masuk surga masuk neraka, gitu kan? Kenapa? Karena nggak boleh, boleh nggak Pak? Kalau kita bertiga kita berbisik, boleh. Ini akhlak. Jadi nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi dalam Isra Mi'raj diajarkan kepada umatnya sosial. Banyak. Satu tadi cuma sholat aja kita kepada Allah. Yang kedua, jangan kikir sosial, jangan ngerumpiin orang, ya kan? Ini ke sosial. Kalau hidup ini Pak kita lurus-lurus saja, sudahlah urusan orang jangan dicampuri, jangan kepo. Ini kan kepo, itu kan kepo Pak. Padahal dirinya belum tentu lebih baik.
bahkan lebih jelek, betul nggak? Kalau kita nunjuk begini, yang kita tunjuk orang itu cuma satu, ke belakangnya 3. Maka kata Nabi, al-mu'minu mir'atul mu'minil akhir. Orang yang beriman itu, Pak, kacanya, cerminnya orang mukmin lain. Maka begitu kita melihat kejelekan pada orang, astagfirullahaladzim, jangan-jangan saya lebih jelek dari apa yang dilakukan orang itu. Selesai. Nah, ini oleh-oleh. Makanya hindari gibah, namimah. Kalau besok udah peringatan Isra Mi'raj masih sedang rumpi, ya berarti belum takut neraka juga dia. Dan ini bukan hanya hadis Nabi, tapi Allah merekam. Allah merekam dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ini. Ayat 47. Orang itu masuk neraka karena dia cuma dengerin. Ya, contohnya di masjid, kencangan apa? Biar gue denger. Neraka udah, Pak. Yang benar, kalau lu ngerumpiin orang, lu berdua aja, jangan keras-keras. Nanti gue denger. Emang kenapa? Dengar juga masuk neraka, apalagi lu berdua. Berani gitu, Bu? Berani nggak? Nah, surga, Mas. Nah, kalau kita bicara agama, surga nerakanya udah. Biar jelas, tegas. Karena itu tolong ukurnya. 3. Jadi karena sholatnya nggak benar, karena pelit, medit. Jadi kalau ada orang pelit, medit, kalau minta sumbangan dia susah, wah itu calon neraka itu. Dia mau marah enggak apa-apa. Yang tahunya Al-Mudaththir 45. Mbak, lu marah itu Allah. Ya. Nah, yang keempat, materai. Apa aja diukur dengan duit? Ya lu kalau gue mau beli kasih duit dong gua. Tanpa neraka, Pak. Materai. Bahkan orang yang materai ini hidupnya miskin. Surat Al-Fajr. 4 faktor kemiskinan juga. 1. Ya. Di dalam ayat itu, wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqrabi ahanan kalla bala tukrimul yatim. Orang miskin kerja memuliakan anak yatim, ya kan? Wa kunna nukadzibu, percaya adanya hari pembalasan. Nih kan. Apalagi terus? Apalagi Al-Fajr? Ya Allah. Apa? Imam? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya, sama. Nggak percaya dengan hari pembalasan. Nah, yang ketiga, berikutnya coba lihat lagi. Apa? Wa tuhibbunal dan jamma. Karena hidupnya materai. Sama dalam ayat itu. Kita cari menantu, jangan pilih hartanya. Pilihlah agamanya. Kita cari teman, bukan karena dia kaya, carilah karena kesolehannya. Semua diukur, Pak. Jadi kalau ayat ini ditanya, kenapa lu masuk neraka begini? Ya, karena saya hidup dulu, semua amalan saya itu nggak ada yang bermanfaat. Saya pahit. Kenapa? Karena saya ukur dengan materi. Maka jangan berbangga dengan harta. Jangan berbangga dengan jabatan. Tapi banggalah kita dengan amalan kita. Ini ingat. Maka dalam ayat itu tambah lagi kita lihat di samping Allah katakan, dan dia tidak percaya tentang adanya hari pembalasan. Padahal itu pasti akan datang. Inilah Pak oleh-oleh yang bisa saya sampaikan dalam peringatan Isra Mi'raj 4. Coba cegah, Pak, sholat yang benar, pasang dengan ikhlas. Jangan Bapak sholat karena RW sering masjid, jangan.
Gue malu sama RW, rajin banget dia ke masjid, gue sholat gue ditadain. Jangan, itu neraka juga. Jadi kita ke masjid itu bukan karena RW, bukan karena ada pejabat, bukan karena ada dokter, bukan. Ini mah gue pengen ingat Allah aja udah, supaya gue ingat terus, Pak. Udah, ya, jangan kikir, jangan pelit, jangan medit. Ya, ingat, Nabi bertemu pada orang kaya, orang soleh, ahli ibadah, masuk neraka juga. Ditanya, jawabnya, karena saya tidak mau beri makan fakir miskin. Titik. Yang ketiga apa tadi? Hah? Tukang rumpi. Jangan teman orang yang suka merumpi. 4. Jangan sampai kita hidup matre. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan saya sampaikan ini kita mendapatkan betul-betul ya pelajaran, kita bisa mengimplementasikan hikmah dan mi'rajnya di Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diperintahkan tadi dalam ayat ini. Setiap kita mendengar, menyaksikan sesuatu yang impossible atau mujizat itu bersifat, maka kita diperintahkan untuk subhanallah. Maka perbanyaklah kita membaca tasbih agar kita selalu ingat Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon ditutup dengan doa, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyempurnakan acara kita pada hari ini agar kita selalu hidup dalam bimbingan Allah, mendapatkan taufik dan inayahnya, dan diberikan kesehatan, dijauhkan segala fitnah dan bala yang datang kepada kita. Berkhusus kita mohon kepada Allah jangan sampai ada pandemi lagi. Al-Fatihah. حمدا يوافي ويكافئ مزيد ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلالك وجل سلطانك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والمنقلب في المال والأهل والولد اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم أنت يا شافي اشفي في كل مرضانا اشفي في كل مرضانا اشفي في كل مرضانا واهدنا بالقرآن ووفقنا في كل أمورنا بالقرآن وثبتنا إيماننا بالقرآن اللهم لا تمكن ضعفنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أشركنا وما به من أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رب اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك يا إلهنا السميع قريب مجيب دعوات اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وأسيرتنا من عبادك الصابرين ومن عبادك المتضرعين ومن عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عظيم يا غفار رب العالمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من السخط والنار سبحانك اللهم وبحمدك بالعزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, acara pada hari ini telah